Baik, di video ini kita akan bahas kiat beli tanah di usia muda tanpa pakai babi ngepet. Hai guys, balik lagi ke channel Samuel dan Claudia bersama Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD, Clau di bidang marketing. Di channel ini kita suka bahas seputar keuangan, keluarga muda, karir, pokoknya lain-lain seputar adulting. Jadi kalau kalian suka konten-konten seputar adulting yang ada di sini, kalian bisa subscribe karena kita ada video baru tiap minggu. Jadi seneng banget kalau minggu depan kita bisa ketemu lagi. Nah, hari ini buat kalian yang bilang baju gue sama terus, akhirnya gue ganti baju. Ganti warna doang ya? Ganti warna doang, sebenarnya bajunya banyak yang warnanya sama. Nah, yang bertanya-tanya kenapa bajunya sama terus dan kok saya beli baju di mana? Nah, gue udah lama sebenarnya dari tinggal di Jepang dulu pakai baju Uniqlo. Ya, kita suka Uniqlo karena emang bahannya enak dipakai di badan, terus juga potongannya juga simple dan modelnya juga simple juga, jadi bisa di mix and match. Kadang dipakai buat baju santai di rumah juga bisa, tapi kalau ditambahin layer lain dipakai buat pergi-pergi juga bisa. Jadi dari dulu di Jepang tuh memang kita udah suka sih ya, dan pas mau balik ke Indo jadi sebenarnya lumayan sedih tuh pas di Indo, wah nggak ketemu Uniqlo lagi, dan selalu sempetin untuk mampir ke toko Uniqlo, misalkan pas lagi ke Singapura atau lagi ke Hong Kong ya, apalagi pas lagi ke Jepang. Nah, jadi kita seneng banget nih pas akhirnya beberapa tahun yang lalu Uniqlo buka di Indonesia. Dan gak hanya buka di Indonesia, sekarang buka di handphone teman-teman masing-masing ya. Nah, Uniqlo punya online store dan kalian bisa cek di aplikasinya Uniqlo juga untuk dapetin promo-promo dan baju-baju terbaru dari Uniqlo. Seperti yang kami pakai hari ini. Terima kasih Uniqlo sudah mensupport video kami hari ini. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau ngomongin tanah guys. Kita mau ngomongin proses kita beli tanah dan bangun rumah. Dan kita tahu banyak dari kalian yang udah request house tour gitu ya. Sebelum house tour kayaknya perlu dibahas juga proses gimana kita bisa punya rumahnya sendiri. Oke, jadi mungkin kita awali dulu dengan pertanyaan paling dasar. Kok ada duitnya? Jawabannya bukan ngepet ya. Iya, tapi bukan pakai babi ngepet ini, bukan bukan sihir, tapi memang kami sepakat dari awal, oke, kita mau nikah dulu, abis nikah mau tinggal di rumah orang tua mertua dulu, karena kita mau bener-bener nabung, all out nabung, bener-bener kita hidup frugal banget lah ya. Kita bener-bener jarang hangout gitu, terus selalu bawa bekal. Waktu itu juga saya masih naik motor kemana-mana, saya juga ada mobil dari kantor, mobil operasional waktu itu. Kalau misalkan dilihat kamar kita berdua pas itu kita 3 tahun pernikahan pertama kita kan tinggal di rumah orang tua ya. Jadi kadang di rumah orang tua saya, kadang di rumah orang tua Sam. Nah itu kamar Sam yang kita tinggalin berdua. Kalau kalian lihat sekarang, kalian nggak bakal percaya. Kita masih ada fotonya nggak ya? Nanti dicari ya, Nanti kita taruh di sini. Karena itu bener-bener ranjangnya single bed bahkan. Jadi itu ranjang single, ranjang gua pas masih bujangan sebelum pergi ke Jepang gitu. Jadi memang sebenarnya kamar itu didesain buat kamar anak-anak gitu. Iya, bener-bener sebelahan sama kamar papa mamanya Sam. Ya bener-bener lah kita menabung Bayar sampai segitunya lah. Ya gitu ya. Bener-bener ya oke, kita nggak nyaman. Dibilang nggak nyaman ya nggak nyaman gitu kan, orang ranjang single tidur 2 orang dewasa bagaimana bisa nyaman. Cuman ya itu kita jalanin selama 3 tahun demi menabung. Iya, sambil nabungnya berjalan kita mikirin juga kita mau beli rumah di mana, mau beli rumah apa apartemen apa tanah gitu kan. Kita juga udah sempat survei ke sana sini ya sebenarnya ya. Iya, kita juga udah sempat survei. Kita survei ke beberapa apartemen baru udah, apartemen yang lama juga udah jadi second hand apartemen gitu ya. Itu juga udah gitu ya. Lalu rumah-rumah yang udah jadi, yang dari developer kita juga udah pernah visit, udah rumah-rumah yang belum jadi gitu ya, maksudnya jadinya tahun depan itu juga kita udah sempet cek juga gitu ya. Rumah second juga kita udah pernah cek. Jadi memang kita udah lihat dulu sih sana sini sebelum akhirnya memutuskan ya. Setelah kita coba pikir-pikir mau rumah apa mau mau rumah atau mau apartemen, lalu kita juga lihat-lihat lagi dengan tabungan yang kita punya pada saat itu dan proyeksinya tabungan beberapa tahun ke depan kira-kira kita sanggupnya beli yang mana sih gitu. Jadi ya kita mulai dari situ aja lah gitu. Itu kan udah paling realistis ya, angka atau uang di kantong, uang di tabungan itu adalah salah satu faktor yang paling realistis nih untuk menentukan sebenarnya kita sanggup belinya yang mana gitu. Jadi mulai dari budgetnya itu dulu. Nah terus ya akhirnya tadi setelah kita coba lihat-lihat sana sini, memang akhirnya kita ngerasa kayaknya maunya tinggal di rumah landed house aja deh gitu ya. Akhirnya kita memutuskan mau punya rumah di landed house.
yang nggak terlalu jauh dari Jakarta, karena kan kita berdua masih tinggal di Jakarta. Gitu. Jadi tadi ya, jadi akhirnya kita memutuskan budget, lalu kita sudah memutuskan tipenya tadi landed house, lalu yang ketiga akhirnya kita memutuskan lokasinya gitu. Lokasinya secara general maunya yang dekat Jakarta, yang dekat ke Jakarta, tapi di masih pinggiran Jakarta gitu ya, karena kita tahu diri lah orang budgetnya nggak ada gitu ya, beli di tengah kota. Nah, tapi akhirnya kita memutuskan untuk tinggal untuk coba mencari rumah atau tanah di Bintaro. Alasannya saya mau jelaskan. Nah, kita putuskan akhirnya tinggal di daerah Bintaro. Bintaro nih sebenarnya mimpi masa kecil gua sebenarnya untuk bisa tinggal di daerah Bintaro, karena gua dulu sekolahnya di Bintaro tapi rumahnya agak di luar Bintaro. Jadi selalu ngiri sama teman-teman gue yang anak komplek Bintaro gitu ya, pulang bisa main sepeda, ada mall dekat rumah dan lain-lain. Nah, tapi terlepas dari idealisme gue ini, gue ngelihat di Bintaro tuh udah mature komunitasnya. Jadi sekolah udah ada, rumah sakit udah banyak, terus mall juga ada, restoran segala macam, pasar di dekat rumah juga ada. Dan yang paling penting sebenarnya buat gue pribadi, nanti kalau bisa share mungkin alasannya ya, adalah masyarakatnya heterogen. Jadi di Bintaro ini yang sipit juga ada, yang belo juga ada gitu ya, yang makan sapi kaki panjang, kaki pendek ada semua gitu. Jadi dan semua saling menghargai, saling menghormati. Kita sudah buktikan gitu ya, tinggal di sini 3 tahun relatif aman, lingkungannya juga enak gitu. Kalau ketemu orang tuh iya sih dipanggil Koko Cici, tapi ya udah gitu. Selebihnya kita sama-sama nggak merasakan adanya perlakuan berbeda lah. Perlakuan berbeda ya. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri lahir dan besar di Jakarta Utara pusat ya, di Mangga 2. Tinggalnya di ruko, anak ruko dari lahir. Jadi buat saya sebenarnya ini keputusan besar ya untuk pindah ke Bintaro, karena jauh banget ujung ke ujung gitu ya. Kalau dari Mangga 2 ke Bintaro itu ini dunia yang sama sekali saya nggak pernah bayangkan gitu ya. Maksudnya saya nggak pernah tinggal di sini, saya nggak pernah main di sini gitu ya. Aku paling seumur hidup pernah 1-2 kali karena urusan kerjaan ke Bintaro, tapi ya nggak pernah mingle di sini gitu ya, bermain-main di sini. Saya nggak ngerti sama sekali medannya seperti apa gitu. Tapi yang saya tahu di Jakarta Utara, tempat saya tinggal itu sebenarnya buat kami berdua loh ya, kurang ideal gitu ya kalau ingin membangun keluarga. Ya satu tadi mungkin karena budgetnya itu sendiri ya, kita tidak bisa dipungkiri kita kan memang budgetnya nggak cukup lah untuk membeli rumah di tengah kota tadi ya, di kota Jakarta itu belum ada, waktu itu belum kelihatan budgetnya. Lalu yang kedua juga dari segi polusi udara, lalu dari segi kualitas air itu juga kayaknya Jakarta Utara dibandingkan Bintaro itu lumayan jauh gitu ya kualitas airnya. Anyway, akhirnya saya ikut aja ke SEM gitu. Oke, saya mau di Bintaro, oke saya ikut karena saya ngerasa juga maksudnya di Jakarta Utara bukan suatu daerah yang ideal gitu sebenarnya untuk berkeluarga gitu. Jadi saya ikut SEM. Balik lagi ini pribadi, jadi kalau ada teman-teman yang tinggal di Jakarta Utara jangan ditutup videonya. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung, kita punya keputusan masing-masing dan punya preferensi masing-masing dan ini sharing dari kita gitu. Poinnya adalah kalian harus sepakat sama pasangan, harus diomongin mau tinggal di mana, karena ya berpikir investasi beli rumah itu ya jangka panjang, itu sesuatu yang mungkin at least 20 tahun hidup kamu gitu. Kalau udah beli terus ternyata nggak suka atau ternyata ada hal yang nggak disangka-sangka terjadi, ya penyesalan kan selalu datang belakangan ya. Kalau datang duluan namanya pendahuluan. Aduh. Oke, next. Jadi sebelumnya ini sebenarnya saya udah pernah beli rumah. Iya. Rumah sederhana di Depok gitu. Tapi akhirnya kenapa kita nggak tinggalin, karena itu lokasinya jauh banget gitu. Bener-bener kalau kayaknya kita harus commuting dari sana ke Jakarta, itu kantor kami berdua waktu itu ada saya dulu di Setiabudi, saya di Pondok Indah, itu jauh banget. Jadi kayaknya terlalu banyak effort gitu ya. Kita kayaknya nggak sanggup deh untuk bangun pagi subuh banget gitu hanya demi mencapai ke kantor gitu ya. Tapi itu kan again pertimbangan orang beda-beda ya, itu pertimbangan kami gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya rumah Sam yang pertama itu kita jual gitu ya, buat tambahan modal nanti kita beli tanah ini nih. Jadi untuk proses cari rumahnya sendiri kita nggak pakai
nggak ada magicnya sebenarnya guys, nggak ada proses yang luar biasa gimana gitu, cuman ya kita benar-benar serius alokasikan waktu dan tenaga untuk cari rumah. Jadi pertama tentu internet gitu ya, kita bisa googling rumah sangat spesifik hari-hari ini gitu, kita bisa langsung cari daerah mana, kita bisa langsung luasnya tanahnya mau berapa gitu, budgetnya berapa, itu juga semua bisa ketahuan. Jadi kita pakai beberapa website makelar properti gitu ya, dari situ langsung biasanya keluar nomor teleponnya, nah kita teleponin agentnya. Nah agentnya juga macam-macam bentuknya gitu kan, ada yang agent properti yang benar-benar memang agent properti gitu, profesional gitu ya, datang pakai seragam dan lain-lain. Ada juga yang memang ya udah mamang-mamang deket situ gitu, yang kebetulan tahu bahwa ada tanah lagi dijual. Itu yang kita survei. Nah jadi dari tadi rumah-rumah yang kita dapetin datanya kita shortlist gitu. Nah ini bagiannya Clau deh, karena memang she's the analyst, she's the researcher of the family gitu ya. Kita dapat listnya, kemudian tiap weekend itu jadi our little project gitu. Kita jalan ke daerah yang memang sekalian nih di mappingin, di dekat-dekat situ ada beberapa rumah yang kita mau kunjungin. Ya udah dalam sehari mungkin bisa 2 rumah, 3 rumah gitu ya. Kalau cocok ya kita tandain gitu ya untuk follow up lagi. Kalau nggak cocok ya sudah kayak gitu. Dan kita nggak spesifik nutup diri untuk rumah developer atau rumah bikin sendiri ya. Iya di awal ya, yang penting masuk budget, lokasinya sesuai, luasannya kurang lebih sesuai, itu kita datengin dulu ya di awal. Nah terus ada satu tanah di daerah Deplu yang kita datengin, rumahnya itu masuk ke bawah gitu. Jadi tanahnya tanah lereng. Kalau kita bangun rumah di situ tuh ibaratnya rumahnya tenggelam ke bawah, jadi yang kelihatan dari jalan mungkin atapnya doang, rumahnya turun ke bawah. Nah kan nggak ideal ya gitu. Tapi dari ngobrol-ngobrol sama brokernya ternyata ada tanah lain di dekat situ gitu. Nah dari situ kita dibawa naik motor, muter-muter masuk keluar kampung, keluar-keluarlah di sini gitu, di tanah ini. Ya waktu itu kita akhirnya suka sama daerah sini karena rumah ini tuh posisinya di dalam gang buntu. Terus untuk masuk juga gangnya lumayan kecil gitu ya, bukan di pinggir jalan raya besar. Jadi begitu masuk ke dalam tuh rasanya kayak masuk kompleks, padahal bukan kompleks perumahan gitu. Jalan keluar masuknya cuma satu, nggak ada pintu depan, pintu belakang. Terus juga nggak berbatasan sama kampung yang masih kampung banget. Meskipun di sini hitungannya di luar komplek ya, gitu. Tapi secara perbatasan kiri kanan rata-rata sudah berbatasan dengan komplek perumahan. Gitu. Belakang, depan itu komplek perumahan, kiri kanan memang masih ada tanah kosong gitu, tapi relatif bukan daerah modern padat lah penduduk gitu. Bukan daerah padat penduduk. Nah yang serunya karena emang agentnya ini model preman juga gitu ya, pas kita datang ke tanah ini tuh banyak yang nongkrongin teman-teman gitu, kayak wah gila ini kita mau digebukin apa gimana nih. Pas datang tuh ada yang katanya ngaku security-nya, ada yang ngaku Pak RT-nya sini, ada yang ya makelarnya sendiri, terus makelarnya ada beberapa bahkan orangnya gitu. Pokoknya total mungkin kayak ada 10 orang kali ya yang ngaku makelarnya gitu. Terus tapi pas kita kenalan sama ownernya kita ngerasa tenang gitu, karena ownernya kayaknya bukan orang aneh-aneh gitu, dia sendiri notaris gitu ya. Lalu dan dia juga orangnya, kita ngobrol-ngobrol kelihatannya terasa gitu cukup bisa dipercaya gitu. Jadi memang akhirnya walaupun kita pas dikenalin kayak lumayan banyak brokernya gitu ya, agak mencurigakan, tapi akhirnya kita komunikasi intensnya itu ya sama si pemilik rumahnya itu gitu ya. Ya kita ngomong soal status kepemilikan tanah juga, terus juga diceritain asal-usul tanahnya, bahwa ini tadinya satu kafling dengan tanah tetangga di sebelah, akhirnya dibelah, tapi udah kelihatan sertifikatnya jelas gitu ya. Terus juga peruntukan tanahnya juga jelas, memang di sini tuh pemukiman, nggak akan tiba-tiba dibangun mall gitu atau toko gitu ya, nggak akan terkena penggusuran karena emang udah ada tata kotanya juga udah jelas di daerah sini gitu. Dan tentunya lokasinya di Bintaro, sesuai dengan cita-citaku. Bintaro coret lah sebenarnya, bukan di Bintaro Jaya, tapi ya deket lah. Dan tadi itu ya maksudnya kita kan tadi di awal udah sempat bikin wishlist lah gitu ya, wishlist kita pengen rumahnya kira-kira segede apa gitu, terus kira-kira deket misalnya ya kita bilang kita pengen deket sama pasar, deket sama sekolahan. Nah itu ternyata wishlist itu yang kita doakan selama ini, kita berasa
ada gitu di tanah yang kita mau beli ini nantinya gitu ya. Kita merasa tanah ini sudah menjawab semua keinginan kita gitu, dari posisinya cukup strategis, itu dekat pasar, di sini juga rumah sakit ada beberapa gitu, juga banyak sekolah gitu. Dan tadinya kita juga sempat agak worry ini harganya gimana gitu kan, karena kan kita sempat lihat rumah-rumah yang bahkan lebih terpencil, lokasinya lebih ke sana lagi. Ini kan sebenarnya lebih dekat ke Jakarta Selatan ya daripada ke Tangerang Selatan. Nah yang posisinya lebih ke Tangerang Selatan itu banyak yang sebenarnya lebih mahal gitu. Tapi ternyata pas kita ngobrol sama si ownernya, dia mau lepas cepet gitu ya. Jadi memang ya gayung bersambut gitu ya. Dia mau lepas cepat dan harganya itu sangat-sangat make sense gitu dibandingkan harga pasar. Oke, nah kenapa bisa murah? Jadi juga kita kebetulan dapat ini tanah dulunya dijaminkan ke bank gitu oleh pemilik yang terdahulu. Pemilik sebelumnya itu dapatnya dari bank. Jadi pada saat bank lelang, nah ada anggota keluarga yang ngambil gitu ya, diambil dengan harga yang miring dan akhirnya dijual ke kita. Jadi meskipun udah meskipun dijual dengan harga yang reasonable, tapi udah untung lah mereka gitu, karena memang belinya juga dari harga yang relatif murah, harga lelang gitu. Memang dari awal kita maunya main aman, ya udah pokoknya kita beli harus di depan notaris gitu ya. Dan waktu itu salah satu syaratnya adalah si penjualnya ini harus balik nama dulu, karena dia ternyata belum sempat balik nama dengan penjual yang sebelumnya dia gitu. Nah itu prosesnya kan lumayan lama ya. Dan kembali lagi ada kepusingan dari si broker-broker Praman ini gitu. Karena si broker-broker ini yang 10 orang itu, dia tuh pikir dari awal bahwa ini transaksi akan cepet gitu ya. Udah karena dia lihat kita mau beli, yang jual juga kayaknya emang ya udah serius mau jual. Loh tapi kok kenapa nggak deal-deal gitu? Maksudnya ini kenapa kok saya nggak turun-turun gitu? Itu saya sempet kayak diteror sebulan 2 bulan gitu, kayak Bu ini ibu nggak mau bayar komisi ya, ibu udah transaksi tapi nggak mau bagi hasil, iya nggak bagi hasil, nggak bilang ya. Saya sampai berkali-kali menjelaskan gitu kalau ini prosesnya itu belum final gitu, karena dari si penjual itu harus balik nama dulu dari penjual sebelumnya, baru kita bisa transaksi dengan notaris. Saya udah bilang berkali-kali kalau kita transaksi di kantor notaris, saya akan undang, saya akan bagi komisi kalian ya di depan kalian gitu. Jadi ya itu sempet sih awal-awal sampai kayak aduh ampun ini diteleponin terus gitu, dikira kayak kita mau nipu atau gimana, padahal memang kondisinya transaksinya belum terjadi gitu ya. Ya ini masa kita sharing aja gitu ya pengalaman beli rumah yang maklarnya itu bukan dari maklar profesional ya, jadi memang ada keunikannya sendiri lah yang harus dihandle. Nah singkat cerita akhirnya kita beli tanahnya, kita lakukan transaksinya di depan notaris bersama 10 orang preman tadi gitu kita ya. bagi-bagi komisi langsung, udah dibagi-bagi rata di situ, foto, tanda tangan selesai, dan akhirnya kita beli tanah. Nah bagaimana cerita selanjutnya, bagaimana proses bangun, gambar dan lain-lain, as mentioned earlier in the video, ini video berseri, jadi kita akan bikin video lanjutannya. Make sure kalian subscribe dulu kalau kalian suka ceritanya, dan nyalain lonceng supaya kalian bisa ke notify kapan video baru kita keluar. Lalu sambil kalau ada pertanyaan mungkin ya tentang rumah apapun itu, mungkin bisa langsung ditaruh aja di comment box di bawah ini. Atau ada pertanyaan yang panjang bisa juga dikirim ke kita lewat email ke sini. Mungkin kita bisa jawab di video selanjutnya ya mengenai episode bangun rumah ini. As always, terima kasih terus dukung kita berdua, terus dukung komunitas ini growing. Kita senang banget selalu ketemu kalian tiap minggu. Mudah-mudahan video yang minggu ini juga bermanfaat dan kalian bisa terinspirasi untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.